Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 19 pada mata kuliah Teknik Kontrol Dasar yang diampu oleh Bapak Triswantoro Putro akan menjelaskan tentang proyek akhir yang Ini kami lakukan. Baik, jadi proyek akhirnya itu adalah membuat sebuah hardware atau rancangan tentang PID analog. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Di kelompok kami ada Renata Salma, ada Muhammad Ilyas, dan ada saya sendiri, Surya Putra. Jadi, ada beberapa poin yang akan kami sampaikan pada presentasi ini, yaitu yang pertama ada perancangan alat, ada pengujian, dan ada kesimpulan. Nah, rangkaian yang akan kami buat dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian besar, yaitu ada catu daya 9 volt. Kami menggunakan 2 buah baterai kotak 9 volt DC sebagai catu daya untuk rangkaian PID-nya. Lalu di rangkaian PID ini kami menggunakan 5 buah op-amp LM358, dan untuk aktuatornya kami menggunakan kipas 12 volt dengan penggeraknya motor driver. Nah, untuk catu daya 9 volt yang kami buat, rangkaiannya seperti ini. Jadi kami menggunakan 2 buah baterai di breadboard yang berukuran sedang. Karena pada breadboard itu terdapat 2 sisi, masing-masing sisi terdapat lubang untuk VCC dan ground. Jadi tiap satu baterai itu kabelnya masuk ke lubang VCC dan ground. Untuk kabel yang merah itu untuk VCC dan kabel yang hitam itu untuk ground. Nanti dari tiap sisi akan disambungkan lagi ke 2 breadboard besar. Nah, untuk yang baterai pertama itu akan disambungkan ke VCC dan ground-nya untuk rangkaian sensor suhu, op-amp komparator, op-amp proporsional integral, dan op-amp jumlah. Yang breadboard yang di atas. Nanti kabelnya akan dijumper karena dua sisi VCC dan ground-nya akan dibutuhkan untuk yang breadboard atas. Lalu untuk yang breadboard bawah itu digunakan untuk rangkaian op-amp derivatif. Itu hanya jumper dari catu daya ke salah satu sisi VCC dan ground pada breadboard saja, karena hanya digunakan salah satu sisi. Nah, kenapa yang derivatif dipisah dengan rangkaian yang lain? Karena tidak cukup untuk menempatkan op-amp derivatif jika dijadikan satu op-amp. Jadi menggunakan dua op-amp. Jadi menggunakan dua breadboard, mohon maaf. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Salma. Selanjutnya ada rangkaian PID. Jadi di sebelah ini terdapat gambar dari rangkaian PID yang digunakan. Jadi rangkaian sensor suhu, op-amp, komparator, PI, dan penjumlah dirangkai pada breadboard yang berbeda. Kenapa berbeda? Dikarenakan jika menggunakan satu buah breadboard tidak dapat menampung keseluruhan rangkaian PID. Next. Selanjutnya ini ada rangkaian aktuator. Disusun di sebuah breadboard dengan komponen-komponen yaitu potensiometer 5 kilo ohm, resistor 10 kilo ohm, op-amp LM358, motor driver IC L293D, sebuah kipas 12 volt DC, dan power supply 12 volt DC. Berikut ini adalah cara untuk mencari nilai KP, KI, dan KD-nya. Untuk nilai KP-nya sendiri, RF per RI dengan nilai 4,7 per 4,7 dan didapatkan nilai 1 untuk KP-nya, dan untuk KI 1 per C kali RI didapatkan nilai 97,1. Untuk nilai KD-nya, RF kali C didapatkan nilai 1,034 dikali 10 pangkat meter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian pengujian alat. Untuk pengujian alat, sensor suhu didekatkan dengan panas sehingga menerima variabel input berupa suhu. Lalu komparator akan membandingkan nilai tegangan sensor dengan tegangan referensi. Lalu output dari komparator akan diproses oleh PID. Output dari PID akan masuk ke rangkaian aktuator. Lebih tepatnya pada output potensiometer. Potensiometer pada rangkaian ini digunakan sebagai tuner agar sinyal keluaran yang didapatkan lebih baik. Dikatakan baik apabila kipas tidak memerlukan waktu yang lama untuk berputar saat sensor menerima suhu.
Next. Kemudian kesimpulan setelah kami membuat alat ini, dapat disimpulkan bahwa alat dapat berjalan sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Jika sensor mendeteksi suhu tinggi, maka kipas akan berputar sebagai respon dari sensor. Potensiometer digunakan sebagai tuner dari output PID, sehingga cepat atau lambatnya respon kipas terhadap perubahan suhu bergantung juga terhadap potensiometer. Ya, baik, terima kasih. Itu mungkin sekian untuk presentasinya. Selanjutnya akan lanjut ke demonstrasi alatnya secara langsung setelah ini. Mohon ditunggu. Iya, baik. Jadi sekarang akan melanjutkan ke demonstrasi alat. Jadi di sini sudah ada rangkaian yang dibuat. Mungkin yang pertama bisa menjelaskan tentang komponen yang digunakan. Silakan dari Salma. Ya, jadi berikut ini merupakan proyek yang telah kami buat, proyek pengendali kipas otomatis. Jadi peralatan dan bahan yang digunakan di sini itu ada satu buah power supply 12 volt DC, kemudian ada satu buah kipas DC, 4 buah breadboard, 2 breadboardnya berukuran besar dan 2 breadboard yang lain berukuran sedang. Kemudian ada 2 buah baterai kotak 9 volt, ada satu buah sensor suhu yaitu sensor LM35, 6 buah op-amp LM358, 4 resistor 100 kilo ohm, 8 resistor 1 kilo ohm, 6 resistor 4,7 kilo ohm, 1 resistor 10 kilo ohm, terus digunakan juga 2 buah kapasitor 0,22 mikrofarad, kemudian 1 buah potensiometer 5 kilo ohm. Selanjutnya ada 1 buah motor driver IC L293D dan digunakan beberapa kabel jumper male to male. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oh ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaiannya. Jadi di sini terdapat 2 buah baterai kotak dengan daya 9 volt. Nah, baterai kotak ini nanti akan memberikan supply ke breadboard yang sedang yang ini. Nanti dihubungkan ke VCC dan ground-nya, dihubungkan ke yang merah, kabel merah untuk yang ke VCC dan kabel hitam untuk ke ground dari lubang yang ada di breadboard ini pada dua sisinya seperti itu. Jadi dihubungkan. Nah, dari breadboard yang sedang ini, jika sudah dihubungkan VCC dan ground, maka dari sisi yang ini akan masuk ke breadboard besar yang di rangkaian komparator, PI, dan penjumlah. Untuk sensor suhunya dipasang di sini, mungkin agak kecil. Ini sensor LM35. Lalu yang op-amp pertama ini adalah rangkaian komparator. Yang op-amp yang di atas ini adalah rangkaian proporsional, yang tengah itu integral, dan op-amp yang di sini itu adalah rangkaian penjumlah. Nah, pada breadboard yang pertama ini di jumper untuk VCC dan ground agar yang VCC dan ground di sebelah sini juga dapat suplai daya dari baterai. Untuk baterai yang selanjutnya itu di jumpernya ke breadboard yang kedua, besar yang kedua. Nah, di breadboard besar yang kedua ini terdapat rangkaian op-amp derivatif, hanya ada satu di situ. Ya, jadi dipisah agar bisa menempatkan gitu. Soalnya kalau digabung op-amp derivatifnya tidak ada space di breadboard yang pertama. Jadi menggunakan 2 buah breadboard. Itu untuk satu daya 9 volt supaya rangkaian PID-nya bisa berjalan. Lalu output dari PID itu keluar dari rangkaian op-amp penjumlah yang kabel jumper warna oranye ini, dia masuk ke
aktuator, rangkaian aktuator. Di sini sudah ada rangkaian aktuator dengan potensiometer, ada potensiometer, kita pakai 5 kilo ohm, lalu ada op amp 358 dan motor driver IC yang 293D. Lalu untuk aktuatornya kami menggunakan sebuah kipas PC atau kipas komputer itu dengan kebutuhan daya 12 volt DC, dan untuk menghidupkan rangkaian aktuator kita perlu 12 volt. Tidak bisa menggunakan baterai kotak karena kebutuhan kipasnya 12 volt. Jadi menggunakan power supply 12 volt. Power supply-nya ini nanti akan mengkonversi arus dari AC ke DC. Jadi ini dari sumber listrik AC terlebih dahulu, lalu akan diubah ke DC gitu. Mungkin saya nyalakan. Baik, di power supply sudah terdapat lampu indikator LED warna kuning menandakan bahwa power supply-nya sudah menyala. Lalu selanjutnya untuk pengujiannya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Ilyas. Untuk cara kerja rangkaian ini sesuai dengan fungsi dari alat ini, yaitu pengendali suhu otomatis. Parameter yang diukur yaitu suhu. Pertama-tama sensor suhu LM35 akan mendeteksi nilai dari suhu sekitar sensor. Ketika terjadi perubahan suhu menjadi panas, maka sensor LM35 akan aktif dan akan meneruskan informasi yang diterima ke rangkaian PID. Kemudian output dari rangkaian PID perlu dituning pada potensiometer. Untuk mendapatkan hasil output rangkaian yang lebih baik. Kemudian setelah nilai potensiometer yang sesuai, maka kipas akan berputar secara otomatis. Kemudian sensor akan kembali pada suhu normal dan kipas akan secara otomatis berhenti berputar. Secara garis besar, cara kerja rangkaian seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin akan langsung dilakukan percobaan. Jadi sensor dipanaskan terlebih dahulu untuk melihat respon outputnya. Di sini menggunakan korek api, didekatkan ke depan sensor. Tidak perlu langsung mengenai bagian sensor, hanya didekatkan saja. Nah, dapat dilihat kipasnya berputar. Setelah potensiometer saya lakukan tuning atau saya putar. Nah, di sini kipas akan terus berputar selama sensor mendeteksi suhu panas. Jadi meskipun saya sudah tidak menyalakan api di dekat sensor, tetapi selama sensor masih mengirimkan data suhu panas ke rangkaian PID, maka akan diproses sehingga kipas akan terus berputar seperti itu. Nanti jika kipas sudah atau jika sensor sudah kembali ke keadaan yang lebih dingin atau suhu rendah, maka otomatis kipasnya akan berhenti berputar seperti itu. Nah, jadi tidak selalu setiap korek dinyalakan atau setiap sensor mendeteksi suhu panas, kipas langsung berputar. Jadi perlunya potensiometer untuk melakukan tuning dengan cara diputar potensiometernya supaya kipasnya bisa menerima respon dari rangkaian PID seperti itu. Mungkin saya coba sekali lagi. Jangan lupa untuk melakukan tuning di potensio saat
sensor sudah menerima suhu, maka kipas akan berputar. Dan jika misalkan kipas terlalu cepat berhenti, maka perlu dilakukan tuning lagi. Maka karena itu diperlukanlah potensiometer sehingga nanti output dari rangkaian bisa menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu untuk demonstrasi sistem closed loop untuk pengaturan suhu menggunakan kipas secara otomatis. Jadi mungkin sekian yang dapat kelompok kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.